Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pengiriman data pada sebuah form. Sebelum masuk ke topik pengiriman data, mari kita membuat dahulu struktur untuk halaman web yang digunakan. Saya akan membuat sebuah proyek pada PHP Storm dengan nama demo_input. File pertama yang dibuat pada proyek ini adalah index.php. Index.php akan berisi struktur form dengan beberapa buah input. Setelah pembuatan index.php selesai, kita akan melihat hasil index.php via browser. Jangan lupa untuk menyalakan server Apache Anda. Setelah mode Apache dijalankan, kita akan mengakses file index.php. Untuk mengakses index.php yang berada pada sisi server,
kita tidak dapat menggunakan skema file seperti layaknya membuka sebuah file HTML biasa. Kita harus menggunakan skema HTTP dengan host bernama localhost karena server yang digunakan adalah komputer kita sendiri. Dan kemudian kita memanggil nama folder yang dibuat di htdocs seperti contoh berikut. Setelah form tersebut muncul pada browser, mari kita memasukkan data pada form tersebut kemudian tekan tombol submit. Akan muncul pesan error yang menyatakan bahwa objek not found. Ini disebabkan karena pada form yang dibuat terdapat atribut action dengan value process.php. Meskipun terjadi error, kita dapat melihat bahwa URL browser telah berubah. URL browser sekarang berbentuk localhost _demo_input _process.php, tanda tanya teks fname sama John, dan seterusnya. Untuk memecahkan error tersebut, kita akan membuat sebuah file baru pada folder demo_input, yaitu process.php. Pada file ini, kita akan membuat proses pengolahan data secara server-side. Untuk itu, kita akan menambahkan tag PHP. Tag PHP sebenarnya terdiri dari tag pembuka, yaitu tanda lebih kecil, kemudian tanda tanya, PHP, dan tag penutup yaitu tanda tanya, kemudian tanda lebih besar. Namun karena pada file process.php kita sama sekali tidak menggunakan tag HTML, maka tag penutup ini dapat dihilangkan. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan di file process.php. Pertama, membuat sebuah variabel dan diisi dengan menggunakan filter underscore input, kurung buka input underscore get, koma, kutip ganda, btn submit, kutip ganda, kemudian kurung tutup. Filter underscore input merupakan sebuah fungsi di PHP yang dapat mengambil input yang diberikan via URL atau body HTTP request. Btn submit adalah value dari atribut name pada input dengan type submit yang berada pada file index.php. Dalam studi kasus ini, variabel yang saya buat ada $submitted. 2. Menggunakan percambangan if dan perintah isset untuk memeriksa value dari variabel $submitted. Jika variabel $submitted tidak bernilai kosong, maka kita dapat mengasumsikan bahwa tombol submit pada index.php ditekan. Dalam isi dari blok if tersebut, kita akan mengambil nilai-nilai yang dikirimkan via URL untuk input yang lain. Khusus untuk checkbox, pada saat pembuatan, kita akan menggunakan name yang sama dengan ditambahkan kurung kotak pembuka dan penutup. Tanda ini berarti data yang dikirimkan berupa sebuah array. Keempat, setelah kita mengambil nilai dari URL, kita akan mencetaknya ke layar dengan bantuan perintah echo. Perintah echo merupakan sebuah perintah PHP yang mengizinkan kita untuk mencetak sebuah nilai ke dalam browser. Perintah ini juga dapat dikombinasikan dengan tag-tag HTML seperti berikut. Setelah selesai, kita dapat melihat hasilnya pada browser. Jika kita menginginkan bentuk post, kita cukup mengubah atribut method pada form menjadi post dan mengubah seluruh input underscore get pada process.php menjadi input underscore post.
Setelah selesai, kita dapat melihat hasilnya pada browser. Sekian video dan penjelasan mengenai post dan get pada sebuah form. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini agar channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain.